Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini merupakan pembahasan dari para ustadz untuk master Fitna Al-Ghazali, yakni kawan gua beri judul Kitabul Mahabbah, buku cinta, the book of love. Kitabul Mahabbah ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa asing, ke Inggris, bahasa Belanda, dikaji oleh banyak orang yang memperbincangkan cinta ilahi. Saya malah pernah baca sebuah tulisan orang Kristen yang menyatakan bahwa Kitabul Mahabbah sangat mempengaruhi Thomas Aquinas, salah seorang tokoh dalam gereja Katolik. Kitabul Mahabbah ini adalah kitab yang keenam di dalam babuan Al-Munjiyah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tapi sepanjang pengetahuan saya, semua terjemah dalam bahasa Indonesia ini sangat sulit dipahami. Saya mencoba juga memahami. Dulu ada terjemah yang dilakukan oleh Suku Wakob. Saya nggak paham sama sekali. Karena terjemahan itu tidak mempunyai ciri-ciri paragraf. Jadi setiap halaman itu seluruhnya saja, seluruh kalimat-kalimat di satu halaman. Kemudian ada terjemahan yang lebih baik dengan cetakan yang lebih bagus diterbitkan oleh Toha Putra. Ketika saya membacanya, saya juga mengalami kesulitan untuk memahaminya. Jadi terpaksa saya harus kembali lagi kepada teks aslinya. Ihya Ulumuddin itu dibagi kepada 4 babuan. Rub'ul ibadat, 1/4 berkenaan dengan ibadat. Yang kedua, Rub'ul muamalat, berkenaan dengan muamalah. Jadi Al-Ghazali menerangkan perihal pergaulan di antara sesama manusia. Kemudian 1/4 yang ketiga itu beliau sebut Rub'ul Muflikat, membahas hal-hal yang mencelakakan manusia. Disitulah dibahas tentang takabur, misalnya tentang akhlak-akhlak yang tercela, tentang asatul lisan, tentang kejelekan-kejelekan lidah. Nah, Kitabul Mahabbah yang kita ceritakan sekarang masuk dalam Rub'ul Munjiyah, babuan hal-hal yang menyelamatkan. Jadi yang pertama ibadat, kedua muamalat, ketiga muhlikat yang membinasakan, dan munjiyat yang menyelamatkan. Lalu pada bagian ini ada kitab Al-Mahabbah, buku tentang cinta, the book of love. Sebetulnya judulnya yang lengkap Kitabul Mahabbati wasyauqi wal unsi war ridha. Kitab tentang cinta, kerinduan. Al-Ghazali itu bercerita tentang tahap-tahap cinta, dari cinta yang elementer sampai kepada cinta yang sangat mendalam. Dalam bahasa Arabnya itu ada tingkat-tingkatnya, mulai dari mahabbah, asyauq, sampai kepada al-un, sampai kepada ar-ridha. Saya malah ingin tahu gimana mereka menerjemahkan al-un, asyauq, al-mahabbah itu. Karena bahasa Indonesia kekurangan sekali kata-kata untuk cinta. Apakah itu karena kita tidak bisa mencintai dengan tulus, atau karena kita tidak pernah mengekspresikan cinta kita. Jadi kita cuma satu kata saja, cinta saja. Aku cinta kamu. Ada satu lagi rindu. Aku rindu kamu. Sayang. Tapi kadang ada perbedaan cinta dengan sayang. Dalam bahasa Arab juga itu sayang itu tidak disebut cinta. Sayang itu masuk kategori yang lain. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah menyayangi Tuhan. Tapi di dalam Al-Quran banyak perintah untuk mencintai Tuhan. Al-Quran dikisahkan Tuhan sayang kepada manusia, tetapi tidak dikisahkan manusia yang sayang kepada Tuhan. Dan karena itu dalam bahasa Arab, untuk konsep sayang itu tidak mereka pergunakan kata mahabbah, mereka pergunakan kata rahmah. Karena itu untuk rumah tangga, misalnya di dalam Islam, dianjurkan agar pasang suami itu memiliki dua-duanya, cinta yang di situ disebut mawaddah dan
sayang yang disebut rahmah. Sayang itu mengandung di dalamnya keinginan kita untuk melindungi, untuk menutupi kekurangan dari orang yang kita sayangi. Karena itulah ini tidak layak kita pergunakan untuk Tuhan. Karena tidak mungkin kita melindungi Tuhan dan menutupi kekurangan Tuhan. Nah, kasih, mungkin kasih sama dengan cinta itu. Di dalamnya terkandung pengertian yang tercakup di dalam cinta dan tidak ada di dalam sayang. Dalam bahasa Indonesia kasih dan sayang itu kemudian digabung. Itu mawaddah warahmah itu dalam bahasa Arab. Kasih dan sayang. Pertama-tama saya akan menjelaskan cinta di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tugas saya pagi ini adalah menjelaskan dalil-dalil syarah tentang keharusan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali mengatakan begini, ketahuilah bahwa seluruh umat sepakat bahwa kecintaan kepada Allah Ta'ala itu wajib, karena seluruh ketaatan tanpa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketaatan yang palsu. Karena ketaatan adalah buah dari kecintaan. Karena itu kita harus mendahulukan cinta sebelum ketaatan. Nah, kemudian Al-Ghazali menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang kewajiban kita untuk beragama berdasarkan cinta. Sampai Nabi menyebutkan belum sempurna itu agama kita sebelum kita memasukkan cinta dalam keberagamaan kita. Jadi saya bacakan hadis-hadis tentang itu yang antara ini saya tuliskan adalah ayat-ayat Al-Quran tentang cinta. Cinta itu di dalam Al-Quran, mencari kata cinta dalam Al-Quran, cari kata-kata yang berasal dari kata hub, yang artinya cinta. Dari kata hub itu ada menjadi kata mahabbah, itu juga artinya cinta. Kata kerjanya untuk cinta itu yuhibbu, dia mencintai. Kita carilah di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Nanti kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan orang-orang yang dicintai Allah. Saya juga tadi mencoba mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang kecintaan manusia kepada Allah. Saya temukan bahwa ayat yang menunjukkan kecintaan Allah kepada manusia jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang menjelaskan kecintaan manusia kepada Allah. Saya memahaminya dengan mengatakan bahwa kecintaan Tuhan kepada manusia jauh lebih besar dari kecintaan manusia itu kepada Tuhan. Pada ayat-ayat yang innallaha yuhib ini kita menemukan cinta ilahi di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, sebelum masuk ayat ini, Ibn Arabi, Sayyidin Ibn Arabi, salah seorang tokoh sufi yang besar yang digelari Asy-Syaikhul Akbar, menulis satu risalah kecil tentang mahabbah atau al-hub wal mahabbatul ilahiyah. Dan dia menjelaskan seluruh ayat-ayat yang saya cantumkan di situ. Menurut Ibn Arabi, Tuhan itu mencintai makhluknya yang mempunyai sifat seperti sifat dia. Jadi ada satu prinsip dalam psikologi modern ini. Dan saya takjub bahwa itu Ibn Arabi sudah menceritakannya jauh sebelumnya. Bahwa kita cenderung mencintai orang-orang yang sifatnya sama dengan kita. Dan kita cenderung membenci orang-orang yang kelakuannya itu berbeda dengan kita. Jadi kalau Bapak ingin disukai atau dicintai orang,
usahakanlah kita melakukan hal-hal yang kira-kira dia lakukan juga. Jadi kalau kita mengobrol misalnya di satu tempat, lalu dia bercerita, saya senang, saya kira, lalu kita ngobrol dengan supir taksi yang mengantarkan kita ke sini. Lalu supir taksi itu bercerita bahwa di antara pemimpin yang paling dia senangi, tetap saja sampai sekarang itu Megawati. Lalu kita bantah, wah enggak, saya enggak suka Megawati. Megawati itu bodoh. Misalnya ini bukan pendapat saya. Lalu supir itu berkata, iya, tapi sekarang negeri kita ini tidak memerlukan orang yang pintar. Negeri kita itu memerlukan orang yang jujur, yang bersifat nasionalis, yang tidak terlibat korupsi. Lalu kita bantah lagi. Itu di antara calon presiden itu dulu pernah diperlihatkan kekayaannya. Yang paling kaya itu Megawati. Oh, dia akan bantah lagi. Dan itu ada kemungkinan supir kita melemparkan kita di tengah jalan. Setiap kali kita membantah pembicaraannya. Tetapi kalau setiap kali dia bicara tentang Megawati, iya buat saya Megawati juga itu yang paling saya setujui. Lalu kita, ya memang ada banyak orang itu dia bodoh, tapi sebetulnya dia orang yang jujur dan orang yang arif, yang menjumikan kearifannya dalam kediamannya. Ya benar, memang kita memerlukan sekarang ini orang yang jarang bicara tapi banyak bekerja. Kita dukung dia. Itu ada kemungkinan supir taksi itu mengurangi ongkosnya karena kecintaannya kepada kita. Jadi manusia itu cenderung mencintai orang-orang yang sifatnya sama dengan dia, yang memiliki kesamaan sifat. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu mencintai orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat Tuhan. Kemudian dijelaskan oleh Ibn Arabi ayat-ayat ini yang menunjukkan bahwa yang dicintai Allah itu adalah yang bersifat dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama itu Allah mencintai muhsinin, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Karena katanya ihsan, perbuatan baik itu juga salah satu sifat Allah. Allah itu adalah zat yang paling banyak berbuat baik kepada makhluknya. Bahkan Allah sudah berbuat baik kepada makhluknya jauh sebelum makhluknya itu belum dikenal, mempunyai nama apapun. Kata Al-Quran, hal ata alal insanu hinu minadahri lam yakun syai'an madhura. Tidak ingatkah manusia satu saat ketika namanya saja belum disebut, tapi Tuhan sudah berbuat baik kepadanya. Tuhan titipkan dia di dalam rahim seorang ibu. Tuhan memperlakukan dia dalam rahim itu dengan perlakuan yang penuh kasih. Al-Quran mengatakannya, aku tempatkan manusia fi qararin makin, dalam sebuah tempat yang sangat terpelihara. Sehingga kalau anak itu lahir dan manusia mau meniru itu tempat seperti tempat Tuhan di situ, mereka buat teknologi yang menciptakan temperatur sama seperti temperatur di dalam rahim. Itu pun masih belum cukup aman seperti amannya bayi itu di dalam rahim. Karena itu dulu ketika Harun diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan hartanya, Nabi Musa itu mengingatkan dia tentang kebaikan Allah, bahwa dia ini sebetulnya dapat harta itu karena Allah telah berbuat baik kepadanya. Jadi berbuat baik jugalah kamu kepada makhluk-makhluknya. Nabi Musa berkata, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu seperti Allah juga sudah berbuat ihsan kepada kamu. Harun menjawabnya, innama utitu ala ilmin indi. Aku ini banyak harta karena memang aku punya ilmunya untuk cari duit itu. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kebaikan Tuhan. Ini ada hubungannya dengan kerja kerasku, dengan ilmuku. Kemudian Tuhan menyiapkan Harun gitu kan. Jadi kita ini berbuat baik dengan dasar karena Allah juga sudah berbuat baik kepada kita. Nah karena itu Tuhan mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin.
wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah kamu di jalan Allah. Janganlah kamu jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mungkin ada yang heran, kenapa di tengah-tengah itu infaklah kamu di jalan Allah, karena Allah menyukai orang berbuat baik. Kemudian di tengahnya ada, jangan jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ada itu yang menafsirkannya itu rada aneh lah. Tapi yang aneh itu yang umum. Bahwa yang dimaksud di situ kata, ialah kalau kita infak kita itu jangan terlalu banyak. Jangan sampai kita sengsara karena kebanyakan infak. Itulah sebabnya sesudah perintah infak itu, jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan kita ini adalah makhluk yang paling gampang merasa sudah banyak itu melakukan infak itu. Setengahnya saja agak. Ya. Tapi kita sudah merasa sangat banyak berinfak itu. Padahal menurut beberapa tafsir yang saya baca, yang dimaksud di situ itu ialah bahwa anugerah Allah, kebaikan Allah kepada kita ini harus disusul dengan kebaikan kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebab kalau tidak, kebaikan Allah itu akan menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Jadi kalau Allah menganugerahkan kepada kita dari kebaikannya kekayaan, lalu kekayaan itu tidak kita pergunakan untuk berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain, kita akan terjerumus dalam kebinasaan. Dan itu emang pas sesuai dengan konteksnya. Kalau yang tadi itu dipas-paskan aja. Yang kedua, Tawwabin. Allah itu salah satu nama Allah itu Muhsin. Jadi yang banyak berbuat baik. Kalau kita mau salat, itu ada doa khusus. Kalau kita memantapkan hati, kita memanggil Tuhan dengan Ya Muhsin. Ya Muhsin, qad atakal musi. Wahai zat yang selalu berbuat baik, inilah datang kepadamu hamba yang selalu berbuat buruk. Itu sebelum Allahu Akbar. Apa itu tidak bid'ah? Enggak, itu di luar ini. Di luar sholat. Karena sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam baca apa saja, boleh. Sudah salam, kita baca novel Sidney Sheldon, boleh. Enggak bid'ah. Nah, sebelum salat, kita baca doa itu, enggak bid'ah. Kalau yang terbiasa usoli, ganti sekarang usolinya dengan doa itu. Ya Muhsin, qad atakal musi. Wahai yang selalu berbuat baik, inilah datang kepadamu hamba yang selalu berbuat buruk. Allah Muhsin, kita ini musi. Muhsin itu nama Allah. Anehnya, ada pendapat di antara kita, kalau kita mengambil nama Allah untuk nama, kita tidak boleh menggunakannya kecuali dengan menambahkan kata Abdul. Jadi mestinya tidak boleh ada menamai orang Muhsin, harusnya Abdul Muhsin. Mukmin juga itu nama Allah. Kalau begitu tidak boleh kita menamai anak itu mukmin, harusnya Abdul Mukmin. Sehingga nanti yang namanya Abdul itu jadi banyak sekali di dalam buku telepon itu. Abdul itu. Karena nama Allah saja paling tidak itu ada 99. Walhasil ada sekitar 99. Si Abdul itu, menurut saya, tidak perlu semua memakai Abdul. Kecuali untuk nama zat Allah, yaitu Allah. Itu tidak boleh kita menamai anak kita Allah. Itu harus ada kata Abdullah. Tapi untuk nama Allah yang lain, boleh saja tidak menggunakan kata Abd. Karena nama itu juga digunakan Allah untuk manusia. Muhsin adalah nama Allah. Tapi Muhsin juga nama manusia yang banyak berbuat baik. Itu disebutnya Muhsin. Seperti dalam ayat Innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat berikutnya itu,
tawabin. Tawab itu nama Allah juga. Allah itu tawab juga. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah tawab dan yang banyak, yang penuh kasih sayang. Tapi tawab itu biasanya terjemahkan yang bertaubat, banyak bertaubat. Ayat lengkapnya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Mutatahhirin. Dua-duanya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Tawab itu arti yang sebenarnya yang banyak kembali, yang sering kembali. Kata tawab dari kata taba yatubu taubatan artinya kembali. Kalau tawab itu terjemahkan hanya dengan bertaubat, tidak tepat. Itu kan menisbahkan kepada Allah sebagai zat yang paling banyak bertaubat. Misalnya di dalam doa kita, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuhan, bertaubatlah kepadaku karena engkau adalah yang paling banyak bertaubat. Jadi tidak pas. Karena itu kita artikan sekarang tawab di situ artinya yang banyak kembali. Orang yang bertaubat kepada Allah pada hakikatnya dia kembali lagi kepada Allah. Dalam ungkapan orang-orang Kristen, kita adalah domba-domba yang tersesat. Harus kembali lagi kepada induknya. Di dalam metafora Islam, kita adalah orang-orang yang tergelincir dalam perjalanan hidup kita. Sudah waktunya kita balik lagi kepadanya. Nanti Allah pun akan senang lagi balik lagi kepada kita. Bahkan Allah lebih sering balik kepada kita ketimbang kita balik kepadanya. Karena itu salah satu sifat Allah juga tawwab, senang kembali. Kita ini kata anak-anak Tuhan. Yang bicara ini bukan orang Kristen. Anak-anak Tuhan yang disuruh bermain-main di dunia ini. Tuhan menyuruh kita bermain-main di kampung halaman dunia ini. Kata Tuhan, itu dunia itu hanya tempat permainan kamu saja. Innama hayatu dunya la'ibun walahu. Hanya permainan saja. Dan selama kita main-main keasikan dalam permainan di dunia ini, kita lupa itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan tidak intinya Tuhan memanggil kita selalu. Kembalilah kamu. Ittabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Atau Tuhan berkata, kembalilah kamu kepadaku, karena kepada akulah tempat kembali kamu semuanya ini. Nah, ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi taib, orang yang kembali. Tapi manusia itu setelah kita kembali kepada Allah, tertarik lagi oleh mainan itu. Lari lagi kita ke sana. Nanti balik lagi kita kepada Allah. Dan sekian ribu kali kita meninggalkan Tuhan, sekian ribu kali juga Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya. Dan Tuhan tidak bosan-bosannya menerima orang yang kembali kepadanya. Karena itu Tuhan pun disebut tawwab. Jadi ada sifat yang sama. Nah, karena sifat yang sama itulah maka Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat itu. Yang berulang kali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya al-mutatahhirin. Yang Allah cintai adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Dalam Al-Quran yang Allah cintai itu ada dua orang berkenaan dengan kesucian. Satu yang mensucikan dirinya, mutatahhirin, dan kedua yang mensucikan, mutahhirin. Yang pertama kalau itu mutatahhirin, mensucikan diri kita. Mutahhirin berusaha mensucikan orang lain. Jadi manusia ini dalam konsep Al-Quran sama seperti air yang sah dipakai untuk wudhu. Istilah fikih, air yang sah dipakai wudhu itu harus suci dan mensucikan. Nah, manusia yang dicintai Allah juga adalah orang yang menjaga kesucian dirinya dan berusaha juga mensucikan orang-orang di sekitarnya.
mensucikan itu mutahhir, mutahhirin. Itu dalam surat At-Taubah. Ayat lengkapnya itu Tuhan memuji sekelompok orang yang mendatangi masjid yang ditegakkan atas dasar takwa. Ayat ini turun berkenaan dengan Masjid Quba. Kalau ibu-ibu bapak ziarah ke Masjid Quba, kita akan lihat ayat ini ditulis di bagian luar Masjid Quba itu. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang ditegakkan di atas dasar takwa sejak hari pertamanya adalah yang paling berhak kamu melakukan salat di dalam masjid itu. Rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di situ ada orang-orang yang senang untuk mensucikan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan orang lain. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud mutahhirin di situ TH-nya 2 katanya. Jadi dibacanya dengan mutah. H-nya 2, atau-nya juga 2. Dan itu artinya sama dengan mutatahhirin, orang yang mensucikan dirinya. Ibn Arabi membaca itu dalam qiraat dia tidak mutahhirin tapi tanpa tasdid, dan itu artinya orang yang mensucikan. Tanpa bertele-tele di dalam tafsir itu, saya memilih dalam arti yang kedua. Jadi yang Allah cintai itu bukan saja yang menjaga kesucian dirinya, juga dia menjaga kesucian lingkungannya, kesucian keluarganya, kesucian karib kerabatnya. Karena Al-Quran juga memberitakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus jadi mutatahhirin tapi sekaligus juga jadi mutahhirin. Ada orang-orang yang tidak mutatahhirin tapi bisa mutahhirin orang lain. Dia sendiri tidak menjaga kesucian dirinya tapi bisa bikin orang lain jadi suci walaupun itu tidak memenuhi etika dakwah. Kata sebuah syair Arab, bagaimana engkau berikan obat kepada orang lain kalau penyakit itu ada pada dirimu sendiri? Engkau itu bukan obat, sebetulnya engkau sendiri udah penyakit itu. Lalu sudah berpenyakit begitu mencoba mengobati orang lain. Itu orang-orang yang kotor tapi mencoba mensucikan orang lain. Orang itu bukan mutatahhirin tapi berusaha mensucikan orang lain. Tapi anehnya ada juga itu hasilnya. Orang lain berhasil disucikan, dia sendiri tetap kotor. Orang yang seperti itu contohnya di depan Anda semua nih. Tapi ya kita biarkan aja orang-orang seperti itu karena ada gunanya. Orang-orang lain bisa suci karena dia dan sendiri tidak suci. Seperti cerita sufi. Saya mohon maaf kalau ini mengulang kembali. Dia ada serombongan pencuri datang di sebuah kota. Singkatnya cerita aja dengan cepat. Karena mereka tidak mendapat tempat nginap, kemudian mereka mendatangi sebuah pesantren. Supaya dapat menginap dengan gratis, mereka pura-pura menjadi santri di pesantren itu, mau berguru. Tengah malam, ketika santri-santri yang lain melakukan salat malam, mereka berdinas malam juga. Esok harinya mereka ngaji lagi. Yang punya pesantren itu punya anak yang lumpuh. Ketika mereka melakukan pencurian, pagi hari mereka temukan anak yang lumpuh itu udah berjalan. Takjub mereka, tanya sama kiainya, kok anak ini tiba-tiba bisa jalan? Si kiainya cerita, anak saya memang sudah lumpuh sekian lama. Ketika melihat Anda datang ke sini, lalu Anda berwudu untuk salat di masjid, saya ambil sebagian air wudu Anda, saya ambil berkahnya, saya pakai untuk memandikan anak saya. Jadi anak saya ini sembuh dari lumpuhnya karena berkah bekas air wudu Anda. Pencuri itu jelas orang kotor semua, tapi itu air wudunya bisa menimbulkan berkah kepada Pak Kiai itu. Dan katanya, singkatnya cerita, tersentuh itu semua pencuri itu dan kembali ke jalan yang benar. Seakan-akan dengan itu Tuhan ingin mengajarkan dia bahwa walaupun dia tidak suci, wudunya itu ternyata bisa mensucikan orang lain. Yang lain cerita sebagaimana semua cerita tasawuf itu interpretasinya bisa bermacam-macam. Kata yang lain itu menunjukkan bahwa kalau kita mau mengambil berkah, yang menentukan keberkahan itu bukan orang itu, tetapi niat kita yang tulus, kepercayaan kita yang bersih. Itu yang membawa berkah itu. Yang berikutnya, Tuhan mencintai orang-orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
Di dalam ayat yang lain Tuhan berkata, in auliya'uhu illal muttaqun. Sesungguhnya kekasih Tuhan itu hanyalah orang-orang yang takwa. Tentu takwa dalam pengertian Al-Quran, bukan takwa di dalam pembicaraan. Kalau dari segi pembicaraan, kita adalah bangsa yang paling bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari seluruh bangsa di dunia ini, di negeri lain itu tidak ada orang berani mengatakan, saya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada itu. Cuma orang Indonesia yang paling berani itu. Para pegawai negeri, ya Pak. ABRI juga, kami prajurit Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu institusionalisasi dari keujuban. Ujub, merasa diri kita takwa, kemudian diinstitusikan. Sampai kita tetapkan dalam undang-undang. Salah satu syarat pejabat itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira kalau itu bukan hanya sekedar omong, kita ini menjadi sebuah negeri yang penuh berkah, yang keberkahannya mengalir dari langit dan dari bumi. Karena dihuni hanya orang-orang yang takwa saja. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya satu penduduk negeri, kata Tuhan, beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi kaum itu hanya berdusta saja. Dan karena itu kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Tuhan bilang itu bohong, itu takwanya itu. Berdusta saja, walakin kazzabu. Mereka itu ngibul aja. Fa'akhadnahum, karena itu kami siksa mereka. Bima yakzibun, karena ngibul mereka itu. Kalau ada terjemahan Al-Quran yang lebih bebas. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sekali lagi yang kekasih Allah adalah orang-orang yang takwa, yang dicintai Allah itu. Kemudian sabirin. Salah satu sifat Allah adalah sabur. Allah itu yang paling bersabar. Allah itu sangat sabaran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang diuji dengan Allah, kemudian mereka kendalikan dirinya untuk tidak mengadu kepada siapapun kecuali kepada Allah yang sudah memberikan kepadanya ujian itu. Al-Quran menyebutkan lagi, dan mereka tidak merasa lemah karena musibat yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak merasa dhaif karena musibah itu. Mereka tidak merasa tidak memiliki kekuatan untuk memikulnya. Salah satu sifat Allah di dalam Al-Quran dan nama Allah adalah As-Sabur, yang sangat bersabar. Ada ucapan Ibn Arabi, tadi saya baca, sangat menyentuh. Dalam hadis disebutkan, Laisa ahadun asbaru ala adza minallah. Tidak ada seorang pun yang paling sabar ketika disakiti selain Allah. Setiap hari kita ini menyakiti Tuhan, dan Tuhan sabar. Karena itu Tuhan juga, kata Ibn Arabi, senang kepada orang-orang yang bersabar ketika dia disakiti oleh hamba-hambanya yang lain. Allah memuji para nabi itu dan menyebut para nabi itu sebagai orang yang bersabar. Bahkan nabi-nabi yang mencapai tingkat yang paling tinggi, mencapai tingkat itu karena kesabarannya. Nabi yang mencapai tingkat tinggi itu disebut ulul azmi. Dan Tuhan berkata, fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi di antara para rasul. Dan kalau tidak ada hal yang bisa memberikan kepada kita kesabaran kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan kepadanya akan dia terima dengan gembira. Dia akan bersabar. Seorang sufi berkunjung kepada rumah seorang sufi lain yang sedang sakit. Kemudian dia memberikan nasihat. Belum menjadi pecinta yang sejati. Orang-orang yang tidak bersabar menerima ujian yang datang dari kekasihnya. Lalu tiba-tiba ada suara di ruangan ini. Belum menjadi pecinta yang sejati sebelum dia mencintai apapun yang diberikan oleh kekasihnya. Ya, karena sakit itu diberikan Allah, dia bukan saja bisa bersabar, malah dia mencintai pemberian dari Allah itu. Untuk menguji apakah cinta kita kepada Tuhan itu tulus atau tidak, jangan berikan kepada dia anugerah-anugerah. Kalau orang mencintai Tuhan karena banyak menerima anugerahnya,
That's easy. Ya. Kita juga kalau menguji kecintaan orang kepada kita, jangan beri dia macam-macam. Akhirnya ketahuan bahwa dia cinta kita. Enggak. Kita harus berikan kepada dia penderitaan. Kata Al-Ghazali juga, katanya, sahabat yang sejati ialah yang tetap mencintaimu walaupun kamu membuat dia marah. Kita bikin dia marah, tetap saja dia cinta kepada kita. Itu sahabat yang sejati. Kalau ada sahabat yang mencintai kita karena kita kasih duit, itu cintanya diragukan. A friend in need is a friend indeed. Ya. Untuk menguji gitu, seorang kekasih itu juga begitu. Ada seorang sufi dulu namanya Ash-Shibli. Ash-Shibli itu dianggap menyebarkan kesesatan. Setiap zaman orang yang ngajarin tasawuf dianggap menyebarkan kesesatan. Dan Ash-Shibli kemudian dimasukkan ke penjara. Murid-muridnya datang menjenguk Ash-Shibli. Dan Ash-Shibli tidak mengenal dia itu. Muridnya banyak sih. Siapa kalian ini? Orang itu menjawab, kami adalah pecinta engkau. Kalau mungkin pakai bahasa sekarang, we are your fan. Kami pecinta engkau. Lalu Ash-Shibli katanya mengambil bebatuan, dilempari dia dengan batu. Lari itu semua. Kata Ash-Shibli, kalian bukan pecinta sejati. Karena aku berikan kepada kalian batu dan kalian berlarian. Kalau dia pecinta sejati, diberi batu pun dia akan terima dengan gembira. Itu sebuah kehormatan. Bisa diberikan batu, masih ada perhatian gitu. Dia masih diberikan batu itu. Jadi pecinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah orang-orang yang diberikan berbagai musibah, berbagai bala. Dia tidak memaki-maki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kenapa engkau berikan bencana ini hanya kepada saya saja? Kenapa orang lain tidak diganggu sama bencanamu itu? Seorang kekasih Tuhan adalah orang yang bersabar memikul seluruh bencana apapun yang ditimpakan kepadanya. Kalaupun dia berdoa, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa dengan penuh adab, tidak mengatakan begini, Tuhan, kau berikan kepadaku sakit ini. Sekarang ambil lagi ini sakit ini. Itu karena yang tidak sopan. Walaupun betul itu memang Tuhan yang memberikan itu. Karena yang membedakan doa setan dengan doa para nabi itu saja. Setan itu berdoa pernah kepada Tuhan dan Tuhan mengijabah doanya. Itu ketika dia mau diusir dari dekat Tuhan, kemudian setan berkata begini, Tuhan, sebagaimana engkau telah sesatkan aku, fabima aghwaytani, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, la ughwiyannahum ajmain, aku pun akan sesatkan seluruh manusia itu. Benar juga itu setan itu. Setan sesat karena Tuhan juga. Dan dia mengatakan, sebagaimana engkau sesatkan aku, maka aku akan sesatkan juga mereka semua. Fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku tempo pada hari aku dibangkitkan. Lalu Tuhan memenuhi doanya. Dia diberi waktu sampai hari yang ditentukan. Ada salah satu doa ketika kita tawaf di Ka'bah. Doa itu berbunyi, wahai zat yang memenuhi doa makhluk yang paling terkutuk, perkenankanlah doaku ini. Jadi maksudnya, kalau engkau penuhi doa makhluk yang paling terkutuk, masa tidak memenuhi doaku? Aku terkutuk juga, tapi tidak seberapa terkutuk ketimbang iblis itu. Ketimbang iblis, kita masih less terkutuk lah ketimbang iblis itu. Kalau Nabi, kata berdoanya tidak begitu. Nabi dicontohkan Nabi Ayub yang berdoa kepada Allah. Dia ditimpa oleh penyakit. Dia tidak mengatakan, Tuhan, kau timpakan kepadaku penyakit. Tidak. Nabi Ayub itu berdoa dalam Al-Quran, Massani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpaku penderitaan. Yang menimpa dia itu adalah penderitaan. Tuhan, kau telah menimpakan kepadaku penderitaan. Tapi penderitaan telah menimpaku, padahal engkau yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Nabi Adam juga berdoa kepada Allah, tidak, ya Allah, engkau telah sesatkan daku, seperti iblis. Tapi Nabi Adam berdoa, Tuhan, aku sudah menganiaya diri kami sendiri. Zolamna anfusana. Dan tidak kemudian Nabi Adam memerintah Tuhan, Tuhan, karena engkau telah menyesatkan daku, maka sekarang bimbinglah aku ke jalan yang benar. Pakai kata perintah. Nabi Adam itu berdoanya, Tuhan kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Jika sekiranya tidak engkau ampuni kami, tentulah kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Jika tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau sayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi. Nggak ada kata perintah di situ itu. Malah pakai kata sekiranya.
sekiranya engkau tidak mengampuni kami. Itu sebenarnya cara halus untuk mengatakan ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami. Saya pernah menggunakan cara itu untuk memerintahkan orang-orang ya. Tapi orang anggap saya aneh. Misalnya, sekiranya kamu mau mengambilkan kopi kepada saya, I will really appreciate it. Orang aneh juga, padahal itu adab para nabi. Kemudian, yang berikutnya mutawakkilin. Surat Al-Imran ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ayatnya ini sebetulnya berkenaan dengan satu peristiwa. Kalau saya tidak salah, perang itu perang Uhud lah. Ini setelah perang Uhud. Pada waktu terjadi perang Uhud itu, kaum muslimin bukan saja menderita kekalahan, bahkan ada sebagian sahabat Nabi yang lari itu. Lari meninggalkan pertempuran. Bahkan ada yang larinya itu kebablasan. Baru balik 3 bulan kemudian. Saya tidak mau menyebutkan siapa yang lari kebablasan itu. Ketika mereka kembali ke Madinah, mereka malu kan, karena sudah lari dari medan pertempuran. Mereka datang menemui Nabi dengan tidak bisa menahan rasa malu mereka. Pastilah mereka akan dimurkai oleh Nabi. Tapi kemudian Nabi ternyata menerima mereka dengan penuh kasih sayang. Kemudian turunlah ayat ini. Maka dengan rahmat dari Allah jugalah engkau ini lemah lembut terhadap mereka. Jika sekiranya kamu ini berhati kasar, keras, tentulah mereka semua akan berpaling darimu. Maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan kepada Allah buat mereka. Dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan itu. Apabila engkau sudah menetapkan satu keputusan, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi termasuk yang dicintai Allah itu adalah orang-orang yang hatinya lembut, tidak kasar, dapat memaafkan kesalahan orang lain, dan kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu Ali Imran ayat 159. Berikutnya adalah al-muqsitin. Orang-orang yang menegakkan keadilan. Lawan dari muqsitin adalah mufsidin. Orang yang menimbulkan kerusakan, kekacauan, kehancuran. Muqsitin, orang-orang yang berbuat. Kalau saya tidak salah, ayat sebelumnya memang bercerita tentang hukum malah. Pertama Tuhan bercerita tentang sekelompok orang yang kerjanya itu menyebarkan kebohongan, kemudian memakan harta yang haram, merampas hak orang lain. Kemudian Tuhan berkata, kalau orang-orang seperti itu datang kepadamu, hukumlah mereka secara adil. Fahkum wa in hakam tafahkum bainahum bil qist. Kalau kamu menetapkan hukum kepada mereka, tetapkanlah hukum itu dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Waktu saya di Amerika, saya kebetulan belajar komunikasi untuk pembangunan. Mereka sebut development communication. Kita pernah mengadakan seminar. Datanglah pada seminar itu antara lain beberapa orang pendeta dari negara-negara Amerika Latin. Kita bercerita lah tentang bagaimana berkomunikasi untuk membantu masyarakat agar bisa memperbaiki taraf hidupnya, community development. Lalu ada seorang pendeta itu dari Amerika Latin. Dia mengatakan, enggak, sebetulnya yang kita perlukan adalah komunikasi yang membuat rakyat kecil itu mengetahui hak-haknya dan kemudian berani menuntut haknya. Jadi yang harus kita buat adalah teknik-teknik menimbulkan revolusi. Karena dengan komunikasi seperti itu kita tidak mempertahankan keadilan. Yang harus kita tegakkan di situ keadilan. Saya waktu itu terpengaruh juga, sehingga saya pulang dari Amerika, saya mikir gimana ini menghasut para mahasiswa itu untuk menuntut keadilan dalam sistem yang zalim itu. Sehingga saya berurusan juga dengan petugas keamanan berulang kali. Tidak lama setelah itu saya mendengar bahwa pendeta itu dibunuh, penguasa di salah sebuah negara Amerika Latin. Saya berpikir kayaknya dia masuk surga itu, karena dia makhluk yang dicintai Allah, yang sepanjang hidupnya dia berusaha menegakkan keadilan. Dan menegakkan keadilan itu jauh lebih berat itu daripada menegakkan negara Islam. Gampang untuk menegakkan negara Islam, apalagi kalau negara Islamnya itu tidak adil lagi, sama dengan negara yang sebelumnya. Itu di dalam Al-Quran tidak ada perintah menegakkan negara Islam.
Yang ada adalah perintah menegakkan keadilan. Antaqumu bil qist. Hendaklah kamu menegakkan keadilan. Banyak dalam ayat Quran perintah untuk menegakkan keadilan. Dan orang-orang yang menegakkan keadilan adalah para orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Ali Imran 31, yang dicintai Allah adalah yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya juga yang mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh kamu Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Nanti Allah akan mencintaimu. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga para pecinta atau yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum pecinta Allah, mereka yang mencintai Allah akan dicintai Allah juga. Kalau ingin cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan, cintailah Tuhan. Selama ini kita mencintai orang-orang yang belum tentu bisa membalas cinta kita. Karena derita manusia modern ialah mengejar orang-orang yang tidak pernah mencintai mereka. Banyak kan fan-fan itu yang menggemari para selebriti, mencintai dia sampai menempelkan gambarnya di seluruh kamarnya itu. Itu orang dicintainya tidak pernah mikirin dia. Boro-boro mikirin dia. Kasihan itu. You are too foolish to love people who would not love you at all. Jadi kenapa Anda tidak memilih Tuhan? Tuhan pasti membalas kecintaan Anda. Dia akan mencintai orang-orang yang mencintai dia. Jadi selama ini kita berbuat yang sia-sia saja. Kita mencoba mencari-cari kecintaan makhluk. Dan setiap kali kita mencarinya, kita menemui kegagalan demi kegagalan. Mengapa tidak kita coba mencintai Tuhan? Tuhan akan membalas kecintaan kita berlipat ganda. Kalau kita mau mendekati manusia, kita dekati dia satu siku, dia menjauh 1 kilometer. Kalau kita mendekati Tuhan, kita dekati Tuhan sesiku, Tuhan datang mendekati kita 1 hasta. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan merangkak, Tuhan akan berlari menyongsong kita. Jadi balasnya Tuhan itu lebih dari kita. Kemudian Tuhan juga mencintai orang-orang yang terus-menerus berjuang di jalan Allah.